Hai, balik lagi sama gue Dika. Jadi, gue baru aja beli lensa baru dan itu bakal gue pakai buat kamera yang gue review kemarin, yaitu Fujifilm X-T3. Yang menarik nih, yang gue beli itu lensa kit. Kalian juga udah pasti tahu lensanya dari judul video ini. Jadi ya, nama lensanya itu Fujifilm 1855mm f2,8 strip 4. Itu artinya aperture-nya atau f-nya itu variabel. Jadi kalau di zoom nanti aperture-nya berubah, dia nggak konstan di 2,8. Nah, itu penjelasan singkatnya. Dan lensa ini tuh biasanya dibundle sama kamera-kamera high-end Fuji. Jadi kayak Fujifilm X-T2, X-T3, dia tuh ada bundle sendiri. Kan biasanya dijualnya ada yang bodinya doang, tapi biasanya lensa ini tuh termasuk juga dalam bundlenya. Jadi ini termasuk lensa kit yang bagus lah. Nah, di video kali ini gue buka aja harganya dari awal ya. Jadi gue beli ini tuh second, harganya gue dapat 2.800.000-an. Dan di pasaran tuh kalau kalian lihat di marketplace, harganya tuh ya sekitar 28, 29 sampai 3 jutaan lah. Ada kalau yang emang mulus banget. Dan gue dapet ini, untungnya kondisinya lumayan bagus dan ya kali ada bekas pemakaian dikit, tapi nggak ada sih. Ini ada debu-debu juga karena pemakaian gue yang make sih. Kayak pemilik sebelumnya lebih rapi makanya dibanding gue. Buat kalian yang penasaran sama lensa ini, tonton aja sampai habis. Terutama buat kalian Fuji lovers nih yang bingung masih mau beli lensa apa, atau misalnya baru keracunan kemarin, video kemarin Fuji gue baru beli kamera Fuji. Siapa tahu lensa ini bisa jadi pilihan kalian kan. Dan kalian kalau misalnya beli bundle juga kalian nggak bakal dapat box kayak box official, karena biasanya di dalam bundle produknya itu cuman dapat box putih, dan itu pun yang gue dapat kayak cuman box putih doang. Terus sisanya ada kayak manualnya, surat-surat berharganya, terus ada dapat lens hood, ya biasa lah landscape, udah itu doang sama lensanya. Alasannya kenapa gue beli lensa ini, yaitu karena gue kan cuma punya satu lensa ya, itu lensa TT Artisan yang 35mm, dan gue tuh pingin kayak focal length yang lebih fleksibel gitu. Jadi gue nyari lensa zoom tapi yang kualitas gambarnya oke. Dan setelah gue research dan gue lihat-lihat di YouTube lah, lihat-lihat review-review, dan pilihannya jatuh ke lensa ini. Sebenarnya alasan paling pentingnya itu buat bikin YouTube sih, karena gue pakai lensa TT Artisan tuh nggak bisa bikin YouTube pakai kamera X-E3 gue, karena kan dia layarnya nggak bisa di flip ya, jadi nggak bisa ngelihat. Jadi gue juga pakai HP juga agak-agak susah gitu. Males juga sih konekin ke aplikasi Fujifilm karena agak lemot ya. Tolong Fuji dibenerin ya, aplikasinya kadang-kadang suka nggak connect sama HP gue, padahal udah ke save tuh. Dan ini kalau kalian lihat muka gue, ini tuh pakai lensa Fujifilm yang baru gue beli. Ini pakai yang XF1855. Nih, gimana kualitas gambarnya? Menurut kalian oke nggak? Coba aja komen di bawah. Oke, pertama kita bahas build quality lensanya dulu ya. Pertama, dia bagian part-partnya ini terbuat dari metal dan juga ada beberapa yang dari plastik keras gitu. Misalnya kalian pegang juga kerasa kok, ini bukan lensa-lensa yang murahan gitu, nggak full plastik. Terus ini kalau dari depan dia ada ring buat manual fokusnya, di tengahnya ada ring buat ngezoom, zoom in, zoom out. Nah, di belakang ini ada aperture ring. Tapi sayangnya ring aperture ini dia nggak ada angka-angka aperture-nya gitu kayak di lensa XF zoom-nya atau lensa gue yang kemarin tuh yang TT Artisan. Kan kalau dia tuh aperture ringnya ada angka-angka F-nya ya, jadi enak gitu ya buat nyari. Kalau ini enggak. Dan kalian harus lihat dari belakang layar kalian kalau misalnya kalian muter-muter itu. Untuk pengalaman gue pakai lensa ini, ya menurut gue lensa ini asik banget. Kalau misalnya kalian atau gue nih, gue disuruh pilih cuman boleh bawa satu lensa, misalnya gue jalan-jalan atau kerjaan, gue bakal bawa lensa ini. Kenapa? Karena ya itu fleksibel sih. Gue suka ini fleksibel banget dari ngezoomnya, dan ukurannya juga lensa kit ini nggak gede-gede banget. Jadi enak lah buat dibawa kemana-mana. Kalau dipasangin di kamera Fujifilm yang bentuknya kecil juga masih nggak kebanting gitu, masih seimbang. Dan karena di lensanya udah ada tulisan LM-nya, itu artinya linear motor, jadi autofocusnya udah pakai sistem yang lebih cepat lah dibanding lensa-lensa jadulnya Fujifilm. Dan gue suka banget itu karena ya trackingnya lumayan lah. Ini buktinya muka gue fokus kan. Coba kita tes aja fokusnya langsung ya. Gue nggak bisa ngeliat nih karena karena kan gue layarnya nggak flip ya. Jadi ya berdoa aja semoga ini fokusnya bagus biar bisa gue show ini. Kalau nggak ya gue bikin tes autofokusnya lewat B-roll. Gimana menurut kalian autofokusnya? Oke kan? Tapi misalnya kalau kalian udah sering pakai kamera mirrorless atau DSLR yang dari brand lain kayak Canon, Sony yang autofokusnya jelas lebih cepat, ini sih terasa ya biasa aja lah, B aja lah. Dia kayak di tengah-tengah lah, autofokusnya oke gitu. Seperti yang gue bilang tadi, gue suka lensa ini karena dia tuh fleksibel kan. Jadi kalian bisa ngezoom dari
focal length 18 mm ke 55 mm. Itu tuh enak banget, kalian bisa ambil foto atau video wide sampai ke portrait. Dan ini kayak di setup ini nih, setup YouTube ini tuh gua set di 18 mm. Jadi kayak lumayan kan kelihatan ambience ini, dan kameranya jadi nggak perlu terlalu jauh karena gue juga naruh mic di atas kamera, jadi suara gue bisa lebih jelas. Dan yang gue suka nih di atasnya kan cuma ada tulisan focal length-nya 18, 23, 35, sama 55. Dan kalau kalian cek tuh lensa Fuji tuh ada yang focal length-nya segitu buat lensa fixnya ya. Jadi ada yang lensa 18 mm, fix 23 mm, 35 mm, terus satu lagi ada 50 mm ya, mirip-mirip 55 lah. Jadi kalian tuh nanti dicek aja kalau misalnya beli lensa ini kan bisa buat acuan gitu. Kalian lebih suka focal length yang mana? Apa lebih suka wide, lebih sering pakai wide, lebih yang ke 23 tuh kayak cocok buat street biasanya sih, street fotografi ataupun ya portrait yang agak-agak luas lah, misalnya sebadan, setengah badan ataupun full body. Terus kalau 35 juga asik buat potret. Gue biasanya kemarin pakai TT Artisan yang 35 mm. Nah itu oke sih buat foto produk, foto orang juga enak. Nah itu juga salah satu alasan sih sebenarnya gue beli lensa ini, karena gue pengen tahu kan nanti sebenarnya gue lebih nyaman di focal length berapa biar gue bisa nentuin. Nanti nextnya kalau gue mau beli lensa fix, gue harus cari yang focal length berapa sesuai dengan keinginan gue. Terus gue juga suka ini ada OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi ini lumayan buat video mencegah goyang-goyang. Ini sistem dari lensanya tapi ya, bukan di body kameranya. Oh iya, gue hampir lupa, dia tuh selain fitur OIS, dia sebelahnya ada kayak fitur auto tapi buat aperture-nya gitu. Jadi kalau kalian males nih ngatur apa namanya F-nya tuh yang di aperture paling belakang, nah kalian bisa aktifin aja atau set ini ke auto biar nggak usah mikirin itu. Jadi ibaratnya kayak mode shutter priority lah ya. Nah tapi ada beberapa hal yang gue kurang suka sih dari lensa ini nih. Yang pertama, ini karena F-nya nggak konstan yang kayak gue bilang tadi. Jadi kalau ngezoom tuh F-nya tuh nambah. Jadi misalnya nih kalau di 18 mm kan F-nya 2,8. Pas gue zoom ke 55 tuh dia kayak minimal F-nya tuh F 5,6. Jadi agak-agak gelap sih, tapi ya mau gimana, emang lensanya kayak gitu. Cuman ya tinggal pinter-pinternya kalian aja sih pakai lensa ini. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya kalian suka bokeh-bokeh gitu, ini bisa sih sebenarnya kalau misalnya kalian shootnya di tempat terang dan kalian zoom ke 55 mm. Nah itu tuh dia bisa agak bokeh-bokeh dikit gitu. Cuman ya nggak bisa sebokeh lensa fix lah, karena aperture-nya aja kan juga beda. Terus yang tadi gue bilang ring aperture-nya juga nggak clicky ya, nggak kayak lensa gue yang manual itu yang TT Artisan ataupun lensa fix Fuji lainnya. Jadi ya kadang gue tuh kalau lagi moto-moto suka kegeser gitu, nggak sengaja kegeser, kubah aperture-nya. Jadi ya itu mungkin sih harusnya dibuat lebih clicky. Nah buat low light ya dia gue akuin agak kurang. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa shoot malam-malam, pastiin juga lampu-lampu bangunannya tuh lumayan terang ya, jadi enak gitu nge-shootnya. Jadi kalian nggak perlu set ISO-nya ketinggian. Udah sih gitu aja. Ya mungkin agak singkat ya review gue tentang lensa ini, karena ya emang yang dikulik kalau lensa tuh agak-agak dikit. Paling ini gue kasih aja hasil foto dan video yang gue shoot pakai lensa ini. Nah, gimana menurut kalian foto videonya tadi? Kalau misalnya oke, atau misalnya ada yang kurang, kalian bisa komen aja di bawah. Oke? Thank you udah nonton. Kalian boleh subscribe atau enggak, itu bebas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.